everyone, kembali lagi bersama saya di podcast yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya sebelum memulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang akan membagikan cerita dan sharing ke teman-teman mungkin di pengalamannya yang sangat menarik. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber pada kali ini, perkenalkan saya Agung Putri dari Prodi Manajemen Ekonomi semester 2 dan berkuliah di kampus Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Izinkan saya mengenalkan narasumber yang paling kalian tunggu. Izin Kak untuk memperkenalkan. Beliau adalah Nikomang Sintaryanti, merupakan mahasiswi dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Prodi Filsafat Agama Hindu semester 6. Lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Mei 2002. Pengalaman organisasi lumayan banyak. Salah satunya pernah menjadi pengurus BPN Komisi 1, pernah menjadi pengurus di UKM Yoga, dan untuk saat ini juga beliau masih menjadi pengurus UKM Tabuh dan demisioner ketua UKM Padus. Nah, untuk narasumber supaya lebih akrabnya nih bisa dipanggil siapa? Kak Sinta aja. Baik, Kak Sinta. Selain itu juga Kak Sinta memiliki bakat seperti MC dan ngemat atau dirijen. Kak Sinta juga memiliki hobi olahraga. Benar ya Kak ya, hobi olahraga. Kenapa Kakak suka olahraga? Biar lebih hidup sehat aja sih kalau sebenarnya kalau olahraga. Jadi gimana nih kabarnya sekarang, apalagi yang kita tahu Kakak udah semester 6, kesibukannya kali ini tuh apa sih? Kalau untuk saat ini saya kalau paginya itu kerja, terus kalau sorenya kuliah. Jadi Kakak ngambil kelas sore ya, karena sambil kerja. Nah itu punya kendala nggak sih Kak, waktu sekalian ngambil kerja, sekalian ngambil kuliah juga? Enggak sih, karena kan kalau kerja itu dari pagi, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Terus kalau kuliah itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Oke. Ya. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu ya Kak ya, Kakak itu adalah demisioner dari UKM Padus ya kalau nggak salah. Nah Kakak bisa ceritain sedikit nggak waktu Kakak menjadi ketua UKM pada saat itu? Ada nggak sih cerita yang menarik mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Kalau untuk jadi ketua UKM Padus itu awalnya berawal dari ketidaksengajaan. Oke. Jadi saya itu dari semester 1 saya aktif di UKM Paduan Suara, kemudian ikut kegiatan-kegiatan UKM Padus. Lalu setelah itu saat mau rapum, tepatnya tanggal 3 Maret 2022 itu ketua UKM Paduan Suara demisioner periode 2001-2022 itu menawarin saya gitu. Mau nggak Sinta jadi ketua UKM Padus? Awalnya saya menolak karena saya pikir kalau jadi pemimpin atau ketua itu kan sulit ya, karena kan kita mengatur banyak orang, kemudian dengan ego-ego yang mereka yang berbeda gitu kan. Lalu setelah saya pikir-pikir lagi, kesempatan menjadi ketua UKM Padus atau tepatnya menjadi ketua itu, kesempatan itu nggak semua orang dapat, dan selain itu banyak poin-poin plusnya kalau kita jadi ketua itu. Mudah dikenal, kemudian pengalamannya lebih banyak dibandingkan anggota seperti itu. Jadi Kakak itu kan sampai jadi ketua UKM Padus pada saat itu tuh dari semester 1 emang awalnya tertarik ikut Padus atau awalnya ikut-ikut teman? Kalau ikut Padus itu atau KM-nya itu emang saya keinginan sendiri, karena saya itu pengen belajar berorganisasi, juga pengenlah tampil di depan umum, public speaking, karena kan di organisasi kita belajar public speaking juga kan, selain kita belajar yang lain gitu kan, ya seperti itu. Seperti yang kita tahu nih Kak, kan mahasiswa-mahasiswi itu pasti banyak yang mager ya, apalagi bahasanya sekarang pada mager semua. Nah untuk saat ini tuh waktu Kakak menjadi ketua UKM itu sendiri, gimana sih cara Kakak menarik supaya banyak yang ikut anggota Padus? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Padus itu cuma tidak hanya 1-2 orang gitu kan, pastinya banyak dan diundang mungkin di event-event kampus ya Kak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau nyanyi nasional lainnya gitu. Gimana sih caranya untuk menarik anggota gitu supaya di UKM Padus ini ada banyak anggotanya? Kalau saya dulu waktu saya jadi ketua UKM Padus itu, saya lebih ke promosi program kerjanya, tentang manfaat program kerjanya kalau kalian ikut bergabung di UKM Padus gitu. Waktu itu saya nawarin teman saya, karena kan kalau nawarin mahasiswa ikut UKM Padus itu sangat sulit ya, karena dia itu duluan insecure. Biasanya mereka itu bilang gini, saya malu ikut UKM Padus soalnya suara saya nggak bagus, duluan insecure ya. Jadi caranya saya menawarin mereka itu dengan memperkenalkan program kerja. Misalnya kayak di bidang kepelatihan saya punya 18 program kerja itu. Yang ada di bidang kepelatihannya
ada tata rias, kemudian latihan rutin, latihan khusus. Nah, saya tawarin di bidang tata rias, misalnya yang cewek-cewek nih, saya tawarin, mau nggak join di UKM Padus? Kan awalnya kita itu punya program kerja tata rias loh, kalian bisa latihan make up di sana gratis. Kita tiap hari Sabtu kita latihan, gitu, seperti itu. Jadi ada berarti Padus tuh cuma nggak hanya nyanyi aja ya Kak. Jadi promosinya lewat make up, mungkin bagi yang suka make up. Jadi ketertarikannya tuh ikut Padus jadinya. Ya, itu tujuannya kita buat program kerja jadi untuk menarik teman-teman. Kalau kita hanya berpatokan ke suara, mungkin teman-teman sulit kita ngajakin ke join luar syukur ya katanya tadi. Nah, untuk saat ini untuk mungkin waktu pada saat Kakak menjabat menjadi ketua UKM itu berapa anggota yang Kakak kelola waktu itu pas kepengurusan saya sekitar 48 orang termasuk kami. Oke, itu berarti lumayan banyak ya. Pasti banyaknya pendapat yang berbeda-beda ya Kak ya. Nah, gimana sih cara Kakak untuk mengelola tuh mungkin perbedaan pendapat dari banyaknya anggota, dan Kakak sebagai ketua cari jalur tengahnya, gimana sih cara mengelola anggota yang seperti itu? Kalau misalnya nih terjadi perbedaan pendapat, biasanya kan kita ada kegiatan, contohnya kayak ada program kerja kami di bidang pengabdian dan masyarakat, itu ada tirteatre. Sebelum saya rapung tuh ada kegiatan tirteatre. Itu kan saya biasanya ngajak itu anggota-anggota saya untuk join kepanitiaan untuk persiapan kegiatan tersebut. Nah, kadang mereka itu beda pendapat ya, seperti tadi disampaikan Gusti. Itu bilang saya maunya misalnya tirteatre nih, ada yang memilih Pura Suranadi, ada yang pilih di Pura Batu Bolong, misalnya gitu. Nah, tapi saya sebagai ketua, saya milih jalan kayak penengah mereka gitu, di antara perdebatan mereka. Kayak tanyain, kenapa milih di situ? Yakin nggak kendalanya ada kendalanya nanti nggak terlalu berat kayak gitu. Jadi saya nanya dulu sama mereka, terus rapat koordinasi gitu, apa untuk mencari jalan tengahnya biar kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, seperti tirteatre yang tadi Kakak sampaikan, itu kalau menjalankan program kerja salah satunya tirteatre itu ada berapa kali rapat kira-kira Kak untuk menyatukan pendapat itu sendiri? Kalau saya selama rapat ini, karena anggota-anggota saya kan kebanyakan sibuk ya, karena dia setiap anggota itu nggak satu UKM yang dia ikutin gitu. Saya selama saya jadi pengurus paling banyak itu 2 antara 3 kali. Itu tapi berarti kita koordinasi tetap di grup WhatsApp. Tetap punya grup tersendiri ya Kak ya. Dan saya itu selalu chat, misalnya nih ketua panitianya. Saya tuh selalu chat personal tetap, nanyain bagaimana perkembangan job desk setiap panitianya, gimana, ada kendala nggak gitu. Kalau misalnya mereka ada kendala, saya langsung bantu cari solusi, kita rapatkan. Berarti intinya itu tetap dikontrol ya Kak, walaupun mungkin ketua panitia berbeda-beda, jadi Kakak tetap punya tanggung jawab tersendiri ya teman-teman. Nah, dari program kerja itu ada nggak sih mungkin program kerja yang Kakak udah jalanin selain tirteatre, ada nggak sih kendala lainnya atau mungkin lancar-lancar aja gitu? Kalau untuk kendala sih, kalau setiap jalanin program kerja itu lebih ke suka bentrok sama kegiatan yang ada di kampus, sama kegiatan yang ada di UKM gitu. Misalnya kayak UKM yoga itu, dia kan hari Minggu dia berkegiatan. Terus UKM Padus kadang di sana juga hari Minggu siang juga kan dia berkegiatan latihan rutinnya gitu kan. Kadang anggota saya katanya kecapean karena ada kegiatan di UKM sebelah, kayak itulah. Seringnya bentrok sih, lebih ke bentrok. Tapi sebelum kita berkegiatan, saya selalu koordinasi dulu di grup. Kira-kira teman-teman bisa nggak gitu. Kalau mereka nggak bisa, ada yang bilangnya nggak bisa, jadi kita voting berapa orang yang bisa datang. Kalau misalnya sedikit, ya mungkin kita undur di next ya. Berarti perlu kalian teman-teman tahu juga untuk salah satu persyaratan beasiswa ya Kak ya. Jadi kita harus mengikuti UKM lain juga ya Kak ya. Bukan hanya satu UKM. Jadi mungkin permasalahan yang mungkin kita temui di setiap UKM ya Kak ya. Karena tidak satu anggota tuh tidak hanya mengikuti satu UKM. Nah, pada saat program kerja itu dijalanin, Kakak ada nggak sih ngerasain manfaat dari program kerja? Mungkin salah satu dari program kerja yang Kakak sangat semenjak jadi ketua UKM dan menjalankan program kerja ini ngerasa gitu manfaatnya, ada nggak sih? Rasa banget manfaatnya, karena saya setiap program kerja itu tetap dapat pengalaman baru gitu. Kayak misalnya Dharma Bakti kemarin kan, dulu pengurus dulu nggak punya program Dharma Bakti. Terus
pas kita jalan program Dharma Bakti, kita akan bergaul lah dengan masyarakat. Terus ada juga program kerja peduli lingkungan juga kan. Kita bisa ngajarin juga untuk anggota-anggota bahwa kita itu harus peduli dengan sama lingkungan gitu, biar lingkungan kita tetap sehat seperti itu. Dari program kerja kan tentunya ada anggota yang ikut berpartisipasi ya Kak. Ada nggak sih cerita perbedaan antara anggota di dalam wadah UKM dan mungkin ketemu seharian sama Kakak, ada nggak sih cerita unik atau yang mungkin kok gini sih anggota saya ketemu di UKM beda, ketemu di secara langsung tuh beda, ada nggak sih Kak yang anggota mungkin yang suka gimana gitu? Kalau keseharian saya sih biasa-biasa aja, karena kan kita tetap komunikasi ya, tegur sapa itu kita selalu, karena misalnya nih sekarang saya di UKM Padus ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka, diskusi tentang UKM. Nanti pas ketemunya di luar ya saling sapa tentang bahas pembelajaran, karena kita kuliah juga seperti itu. Mungkin yang kita tahu nih Kak, di dalam sebuah organisasi apalagi UKM itu kan tidak hanya ketua, ada kepengurusan yang lainnya. Nah di situ ada nggak sih Kakak memiliki partner yang benar-benar partner mungkin menurut Kakak yang kayak dia tuh sangat membantu nih, bisa nggak sih kasih tahu ke teman-teman tuh kenapa Kakak bilang itu bisa jadiin partner Kakak? Kalau di kepengurusan saya di UKM Padus itu semua pengurus, karena mereka pengurus anggota itu mereka mensupport kegiatan kita di UKM, jadi semuanya membantu sih. Tapi kalau yang lebih kayak partner itu kan yang lebih itu pengurus seperti kayak sekretaris saya, terus bendahara gitu yang paling karena itu kan mungkin paling dekat dari ketua ya Kak ya. Nah pada saat mungkin masa akhir-akhir kepemimpinan Kakak di UKM Padus tuh ada nggak sih Kakak melakukan partisipasi yang mungkin Kakak apa sih yang Kakak lakuin gitu di akhir kepemimpinan Kakak, pada mungkin ngelaksanain event atau ngelaksanain program kerja yang lagi masih belum terlaksana gitu, bisa diceritain nggak? Oh yang terakhir kepengurusan waktu itu ada Ormo Expo. Ormo Expo kebetulan UKM Padus dapat penghargaan lah, harapan 3 waktu itu ya, dapatlah UKM terbaik lah, harapan 3. Terus ada yang terakhir tadi sampein ke teater itu aja sih. Terus kalau untuk akhir kepengurusan apa yang saya siapkan itu dengan teman-teman pengurus, yaitu mencari calon ketua Padus selanjutnya dan pengurus baru. Nah, untuk mencari calon anggota, bukan anggota ya, anggota juga sama ketua selanjutnya, itu ada nggak sih strategi Kakak nih supaya ketua next di Padus tuh kayak lebih bisa memperbaiki lagi mungkin dari program kerja yang Kakak belum jalanin nih, bisa beliau jalanin atau mereka jalanin? Ada nggak sih? Kalau saya tuh ngelihat dulu orangnya, misalnya kalau dia itu aktif di UKM Padus misalnya kan, dia sering berkegiatan di UKM Padus, terus dia terlibat UKM Padus, setiap kita berkegiatan dia aktif, terus menjadi ketua panitia, terus dari situ kita lihat keaktifannya, partisipasinya di UKM di mana gitu. Oke, berarti di setiap mungkin di UKM Padus itu calonnya Kakak minimal atau maksimal tuh ada berapa calon nih Kakak, kayak ini kayaknya cocok deh buat ketua next selanjutnya gitu. Jadi saya waktu pengurusan saya gitu, saya kasih tugas masing-masing setiap pengurus saya nih. Kayak saya tugas saya nyari ketua, calon ketua khusus saya, pengganti saya. Terus sekretaris saya dia nyari khusus dia, siapa yang dia mau ditunjuk jadi sekretaris. Jadi biar kan dari sekretaris dia kan udah tahu nih bagaimana nih orang yang cocok jadi sekretaris. Kayak saya siapa nih yang cocok untuk jadi mengkoordinasi mereka selanjutnya gitu. Kira-kira kasih tugas. Oke. Nah untuk mempersiapkan tuh kira-kira Kakak bisa lihat itu dari segi apa ya, mungkin kehadirannya tadi ya, terus selain dari segi kehadiran Kakak bisa lihat ini cocok jadi ketua UKM tuh dari mana? Kalau untuk ketua, karena kebetulan saya tugas nyari ketua itu, saya lihat dia punya bakat nggak sih gitu. Punya bakat di Padus nggak, seperti kayak emak kayak gitu, vokalnya gimana, seperti itu. Kalau dia bernyanyi seperti itu saya nyarinya. Nah seperti yang kita tahu ya teman-teman, Padus ini itu sering dipakai di event-event, apalagi di kampus kami di IHN Gede Puja Mataram.
Nah, untuk mungkin ada nggak sih kendala waktu saat kakak mau tampil nih? Mungkin hamin jam atau mungkin hamin 30 menitnya, mungkin ada nggak sih yang buat penghambat mungkin, atau ada nggak sih halangan yang terjadi pada saat itu? Kalau untuk hambatan dan halangan selama saya jadi kepengurusan belum ada sih kayak besar banget. Karena gini, misalnya kita hamil seminggu nih, kita mau diajak tampil. Itu ada bidang khusus untuk menyiapkan atribut. Kayak misalnya kalau di UKM Padus tuh ada bidang kaderisasi dan organisasi, itu dia punya program inventaris. Nah di inventaris itu dia yang punya program yang kayak persiapan, kayak ngecek make up, kayak seperti itu, ngecek make up, terus kemudian atribut-atribut Padus, dia yang bagian yang menyimpannya, kemudian mencatat, misalnya mengecek yang rusak atau enggak. Nah, ketika kita dapat event seminggu mau menjelang nih, kita mau diajak untuk tampil, saya hubungi dulu yang punya program kerja itu, yang punya tanggung jawab itu. Saya hubungi untuk mempersiapkan make up-nya. Tolong dicek, kami akan tampil tanggal sekian gitu kan. Tanggal 9 misalnya, tolong dicek ya, kita mau tampil tanggal 9. Coba dicek jasnya kotor nggak, kalau misalnya kotor di laundry aja biar kita pakainya nanti bersih gitu. Itu jadi udah ada bidang khusus. Kemudian kalau misalnya hamil berapa jam ya seperti tadi sampaikan, kita tentunya kita latihan dulu, terus latihan khusus. Kita punya latihan khusus kan. Kalau latihan khusus itu kita ngundang, kita nyewa pelatih, pelatih khusus untuk ngelatih kita sebelum kita tampil. Lalu kita sebelum tampil itu kita briefing dulu biar tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan seperti itu. Nah tadi seperti yang kakak sampaikan ya, ada kerusakan make up atau mungkin ada atribut yang masih kotor bisa di laundry. Nah itu dananya yang kakak dapat itu dari mana? Kita para anggota yang mau tampil itu mengumpulkan sekiranya iurannya seikhlasnya atau dapat dari uang kas tersendiri? Bisa kakak sharing mungkin dapatnya dana dari mana? Kalau itu sih kita misalnya nih ada kegiatan program kerja HUT. Cair dana dari lembaga, sisa uang itu kita gunain langsung masukin ke kas. Jadi uang kas itu kita gunain saat itu dah hal-hal yang tidak terduga seperti kerusakan make up gitu kan. Jadi kita bisa gunain untuk membeli make up baru. Berarti dari untuk selama saya jadi kepengurusan itu belum sih pernah kayak nagih iuran itu belum pernah. Jadi diusahakan untuk tidak mengeluarkan. Kalaupun misalnya kita memang terkendala dananya memang habis sekali gitu, jadi kita gini iuran, tapi kalau memang kita kembaliin, kalau memang udah dananya cair kita kembaliin gitu. Tak usahakan tidak mengambil pungut biaya seperti itu. Nah mungkin ada nggak sih juga dukungan dari pembina kakak sendiri? Mungkin kakak kan mungkin selalu koordinasi nih juga sama pembinanya, saling komunikasi. Ada nggak sih pembinanya saling sharing gitu, masukan mungkin untuk kakak atau masukan untuk organisasi? Kalau untuk sharing kayak itu saya selalu kalau misalnya ada masalah apapun, saya selalu koordinasi dengan pembina, kemudian menanyakan. Kalau memang tidak bisa saya selesaikan sendiri ya tentunya. Kalau masih saya bisa handle, saya tidak hubungi pembina. Tapi kalau masih bisa kita koordinasikan dulu di internal di pengurusan, saya koordinasikan dulu cari dulu solusinya. Kalau memang tidak bisa, saya hubungi pembina mencari koordinasi lah. Siapa tahu beliau bisa memberikan masukan ke UKM. Berarti pembina itu cukup penting ya bagi suatu organisasi. Nah, yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dan kesan kakak nih pada saat menjadi ketua UKM dan harapannya untuk ketua UKM yang baru nih, untuk UKM Padus tentunya? Kalau kesan saya sih selama saya menjadi ketua UKM Padus, banyak sekali yang saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus, anggota, pembina juga yang mempercayakan saya menjadi ketua UKM Paduan Suara ya. Banyak banget pengalaman yang saya dapat, terus pembelajaran baru setiap kegiatannya gitu. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada setiap kepanitiaan itu, teman-teman anggota Padus itu selalu mensupport kegiatan program kerja yang kita jalankan. Terus pesan saya
setiap kalian menjalankan program kerja, jalankanlah dengan baik gitu. Jangan lebih kayak biasanya kita lihat kan pencitraan banyak ngomong doang gitu, tapi nggak dijalanin program kerjanya selama kepengurusan. Tolong dijalankan dengan baik biar ada bukti nyata untuk kepengurusannya. Terus tetap semangat, semoga bisa menjadikan UKM Paduan Suara lebih baik lagi selanjutnya. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman, mungkin tidak terasa kurang lebih hampir 20 menitan saya dan bintang tamu saya atau narasumber kali ini menemani waktu Anda. Terima kasih untuk narasumber kita Kak Sinta sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan sharing ke teman-teman. Untuk teman-teman tetap stay tune dan stay healthy. Nantikan podcast selanjutnya yang tentunya narasumber yang sangat menarik. Pesan mungkin yang bisa disampaikan mungkin untuk teman-teman ini tetap kerja nyata ya Kak ya. Jadi untuk komunikasi juga penting di dalam sebuah organisasi ataupun mengikuti UKM itu sendiri gitu. Nah, saya Agung Putri dan narasumber saya Kak Sinta pamit undur diri dan mengucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bye bye.